بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، والحمد لله، في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. آمين. في هذا المساء إن شاء الله سنبدأ دراسة في المستوى الرابع. Sore ini insya Allah kita akan mulai pembelajaran materi semester 4. Semoga permulaan ini menjadi permulaan yang baik dan kedepannya Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan. إذن سنبدأ من الدرس الحادي عشر. Kita akan mulai dari bab 11, ya kan ya Bu ya? Iya. طيب قلنا أن المجلد الثالث kita pernah menyampaikan Durusul Lughah jilid 3 nuqassimuhu ila thalath mustawayat. Kita akan membaginya menjadi tiga semester, ya kan Ibu ya? Jadi semester 3, 4, dan 5 yaitu Durusul Lughah jilid 3 karena itu jilid yang paling tebal dari Durusul Lughah. Afan, jilid 2 maksud saya. Durusul Lughah jilid 2. Kita akan bagi menjadi 3 mustawa thalith, rabi', wa khamis. Jadi 4, jadi 3 mustawa itu. 3 semester. Dan semester 3 kemarin alhamdulillah sudah kita selesaikan. Kita mempelajari ad-darsul awal ila ad-dars al-ashir. Kita mempelajari dari bab 1 sampai bab 10. Alaysa kadzalik? Bala. درسنا الدرس الأول إلى الدرس العاشر. إذن في هذا المستوى نبدأ من الدرس الحادي عشر. Kita akan mulai dari pelajaran ke-11. Dan kemarin di pekan lalu kita sudah menyampaikan gambarannya kan Ibu ya? Apa saja yang akan kita pelajari satu semester ini? Ya atau iya? Iya. Hanya saja kemarin saya ada yang terlupa Ibu sekalian. Apa? Benar-benar lupa. Dan Ibu nggak tahu ya. Ini kok nggak ada yang mengingatkan. Apa Ibu? PR Ibu sekalian. PR menghafal kosakata bab ini yang akan kita pelajari. Ibu ini nggak tahu sengaja diem atau Kalau nggak disuruh, alin. Ustaz nggak nanya. Awal Ustaz. Kayaknya jarang banget kalau ada nanya murid, Ustadz ada PR nggak kita? Ngapalin nggak? Nggak mungkin kayaknya. Ya kan ibu kan biasanya rajin-rajin. Kalau disuruh insya Allah kalau disuruh. Baik, nanti jadi insya Allah kita akan masuk ke Ad-Darsul Hadi Asyar ini, bab 11. Dan seperti kita sampaikan kemarin, bab 11 itu dibagi menjadi 2 bagian. Karena di sana mungkin sebenarnya pembahasan kaidahnya pendek-pendek, hanya jumlahnya agak banyak. Tapi di bagian pertama ini cuma sedikit kita bahas 2, karena nanti kita akan membaca hiwarnya yang panjang itu. Atau semakin kadang-kadang ini hiwarnya semakin ke belakang ini semakin panjang. Tapi ada juga yang tidak ada hiwarnya sama sekali. Nanti akan kita temui. Tapi kalau yang di pelajaran ke-11 ini, hiwarnya ini sampai 3 halaman kalau Ibu perhatikan di PDF-nya Ibu. Ya kan Ibu ya? Iya. Baik. Jadi insya Allah mudah.
Tapi nanti diingatkan lagi ya, atau saya sampaikan sekarang. Nanti kita hafal kosakata ya, Ibu ya. Insya Untuk pekan ini kita hafal kosakata. Untuk hari ini kita masuk ke hewar dulu nggak masalah. Semoga nanti tidak ada terlalu banyak kendala. Tapi nanti kita coba hafal kosakatanya setelah pelajaran selesai. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik. Ad-darsul hadi الدرس الحادي عشر القسم الثاني القسم الأول الهمزة. Jadi bagian pertama dari bab 11. Di sana hanya ada mabahasan, hanya ada 2 poin pembahasan. Al-mabahathul awal dhamairur raf'il muttasilati dhamairur raf'i al-muttasilatu li fi'lin mudhari'in. Dhamairur raf'i al-muttasilatu li fi'lin mudhari'in. Dhamir muttasil yang dalam keadaan rafa', yang mana dhamir muttasil ini bersambung dengan fi'lul mudhari'. Kalau yang dulu kita di semester lalu kita mempelajari yang fi'lun madhi, ya kan Bu? Atau bahkan di semester 2 kita mempelajari yang fi'lun madhi, yang kataba, katabu, ya kan Bu ya? Katabat, katabata, katabana, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Fi'lun yang dhamir muttasil yang bersambung di sana itu dalam keadaan rafa karena kedudukannya sebagai fa'il. Dan karena kita sudah mulai dikenalkan dengan fi'lun mudhari' di akhir semester lalu, di bab 10 kita sudah dikenalkan ini fi'lun madhi, menunjukkan ma madha wa intaha. Ya kan Ibu ya? Menunjukkan sesuatu yang lampau dan sudah selesai. Sama kita juga dikenalkan fi'lun mudhari', itu ma yadullu ala syai'in atau ma hadatsa fil hadir atau mustaqbal, yang terjadi saat ini atau yang akan datang. Ya kan Ibu ya? Iya. Untuk fi'lun mudhari'. Di antara ciri-cirinya juga sudah kita pelajari di akhir semester lalu. Dan di sini kita di semester ini dikenalkan bentuknya, lalu nanti juga kita akan dikenalkan i'rabnya. Tapi di bab ini kita betul-betul fokus untuk bentuknya fi'lun mudhari' terlebih dahulu. Begitu Ibu ya? Thumma al-mabahats ats-tsani ma an-nafiyah wala an-nafiyah. Ini kemarin sudah pernah kita pelajari Ibu? Ma dan la? Iya Ustaz, saya aja masih bingung Ustaz. Bingung? Dibilangin kalau bingung istikharah, Mbak Ani. Astagfirullah, ya. Ya, Masya Allah ya Ustaz. Mbak Ani, canda Mbak Ani. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat Mbak Ani. Masya Allah, barakallahu fiik. Buat Mbak Eka juga. Masya Allah. Kalau amin. Amin, Allahumma amin. Hari Jumat ini. Badasar ya Bu. Semoga Allah memberikan yang terbaik. Golden time. Baik. Nadkhul ila al-mabhath al-awwal. Kita coba masuk ke pembahasan pertama. Madza hunaka dhamairur raf'il muttasilatu li fi'lin mudhari'. Kita sampaikan tadi, ini pembahasan bentuk fi'il mudhari'. Sebenarnya yang di sini yang ditekankan adalah bentuk fi'il mudhari'. Itu seperti apa? Tentu beda dengan fi'il madhi, ya kan Ibu ya? Iya Ustaz. Bentuk fi'il mudhari' itu seperti apa? Mengenai dhamirnya ini nanti kita sekilas saja membahas karena nanti akan ada bab yang membahas lagi tentang dhamirnya. Itu dhamirnya mana dan namanya apa. Tapi kalau di sini kita akan lebih fokus ke bentuknya. Baik. Jarirna ba'di. Kalau di sana, sebelum kita baca di sana ini sudah diurutkan sesuai dengan dhamir yang 14 itu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu, seperti yang fi'il madhi dulu. Baik, jarirna ba'di. Yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna. Yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna. Marratan ukhra, sekali lagi. Yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna. Yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna. Kalau huwa yadhhabu. Kalau huma yadhhabani.
huma untuk mudzakkar, yadhhabani. Kalau hum, yadhhabuna. Nggak bingung ya Bu ya, insyaallah. Ya Ustaz. Baik. Baik. Idzan ma ma'na yadhhabu? Dia telah pergi. Setelah pergi. Sedang atau akan pergi. Dia akan pergi. Dia atau Dia sedang atau akan pergi, ya kan Ibu ya? Iya. Dia mudzakkar sedang atau akan pergi. Thumma ma ma'na yadhhabani? Dia berdua. Mereka berdua, mudzakkar. Mereka berdua. Itu sedang atau akan pergi. Baik. Kalau yadhhabuna idzan bima'na mereka akan atau sedang atau akan. Baik, kalau begitu ini kok maknanya antara yang sekarang dan yang akan datang kok hampir sama saja. Ya kan Ibu ya? Lalu mungkin Anda pertanyaan nanti bagaimana kita membedakan mana yang menunjukkan makna sekarang dan mana yang menunjukkan makna yang akan datang? Bagaimana Ibu? Iya. Oh, nanti ditambahin il. Bagaimana? Dilihat kalimat. Melihat konteks kalimatnya. Ya kan Ibu ya? Melihat konteks kalimatnya. Jadi ini konteks kalimatnya seperti apa? Ini entah konteks yang dibicarakan atau juga mungkin nanti ada mungkin beberapa tambahan kata seperti al-an. Berarti al-an itu sekarang ya kan Ibu ya? Al-an itu sekarang. Atau misalkan na'am berarti sedang sekarang. Atau mungkin juga ada tambahan kata dzarf misalkan ghadan itu berarti besok, berarti kan yang akan datang kan gitu ya. Jadi melihat kata lain yang melengkapi susunan kalimat tersebut. Baik, nastamir di sana hiya huma hunna karirna ba'di tadhhabu tadhhabani yadhhabna. Jadi kalau hiya tadhhabu gitu ya. Huma tadhhabani. Kalau hunna yadhhabna. Kalau kita perhatikan di sini Ibu, ini kita harus perhatikan di sana pakainya ta sendiri kan Ibu ya. Untuk hiya dan humanya dari yang muannats itu pakainya ta. Sedangkan normalnya yang kelompok bukan normalnya. Kebanyakan di sana yang fi'lun mudhari yang domirnya ghaib. Ini kan kelompok yang ghaib kan ya di sini. Iya. Yang huwa huma hum hiya huma hunna ini kan ghaib semuanya. Ini kalau kita perhatikan harful mudhara'ah, huruf mudhari yang di depan itu kebanyakan ya. Ya atau iya? Iya. Di sana yadhhabu itu ya. Lalu yadhhabani ya juga, yadhhabuna ya juga. Kemudian untuk hunna yadhhabna ya juga, tapi di sana dua yaitu hiya dan huma yang muannats itu pakainya ta. Gitu ya, Bu ya? Iya. Itu diperhatikan betul-betul gitu ya. Jadi yadhhabu yadhhabani yadhhabuna tadhhabu tadhhabani kembali ke ya lagi yadhhabna. Enggak bingung nih Bu ya? Insyaallah. Baik. Nastamir Ibu. Karirna ba'di kalau di sana kita lanjutkan ini yang kelompok dhamir mukhatab anta antuma antum anti antuma antunna. Karirna ba'di tadhhabu tadhhabani tadhhabuna. Tadhhabani tadhhabuna. Jayyid. Dan anta tadhhabu antuma tadhhabani antum tadhhabuna. Ma makna tadhhabu? Kamu telah pergi. Kamu sedang atau akan pergi. Kamu sedang atau akan pergi. Tadhhabani kalian berdua. Sedang atau akan pergi. Ini domirnya antuma loh ya. Jangan tertukar dengan huma. Kalau huma mereka berdua. Kalau antuma berarti kalian berdua. Kan gitu ya Bu ya? Jangan sampai tertukar gitu ya. Jangan sampai tertukar. Naam, bentuk akhirannya sama. Di sana dhamir tambahannya itu sama. Ada aliful isnain
dan ada nun nun musanna, ya kan, Mak? Yes. Itu di sana meskipun akhirannya sama, tapi harful mudhari'ahnya Ibu sekalian di sana ada. Kalau misalkan di sana huwa yadhhabu pakainya ya, huma yadhhabani pakainya ya. Tapi di sana pakainya tak kalau anta, ya kan, Mak? Anta Ya, Ustaz. tadhhabu, antuma tadhhabani. Ya, tadhhabu, tadhhabani, tadhhabuna. Kalau tadhhabuna berarti idzan ma ma'na? Kalian akan atau sedang mereka kalian kalian kan antum kan Ibu ya. Jadi ini sudah berpindah ke mukhatab. Jangan tertukar ya antara ghaib dan mukhatab, antara orang ketiga dan orang kedua. Anta, antuma, antum. Jadi kalau mukhatab itu awalannya tak. Baik, mungkin ada pertanyaan, Ustaz, di sana hiya dan anta, lalu huma yang muannas dan antuma itu kok bentuknya sama? Sama atau sama? Sama. Naam, sama persis. Lalu bagaimana kita membedakannya? Kalimatnya lagi. Sekali konteks. Kembali lagi ke konteks susunan kalimatnya, ke konteks jumlahnya itu bagaimana? Apakah ini fa'ilnya ini aslinya mudzakkar atau muannas? Begitu ya, Beb ya? Ya, Ustaz. Jadi di sana memang bentuknya sama persis. Jadi hiya tadhhabu, anta tadhhabu, huma tadhhabani, huma untuk muannas, tadhhabani, antuma juga tadhhabani. Bentuknya sama persis. Kita membedakannya dari konteksnya. Begitu ya, Beb ya? Mas Amir di sana anti, antuma, antunna. Karena ba'di. Tadhhabina, tadhhabani, tadhhabna. Tadhhabina, tadhhabani, tadhhabna. Tadhhabina di sana ada tambahan ya mukhatabah di sana disebutnya nanti. Baik, atadhhabina, tadhhabina ma makna? Ya, kalian kamu perempuan sedang atau akan pergi. Jayyid. Kamu untuk muannas sedang atau akan pergi. Summa antuma tadhhabani, antuma di sini yang muannas, berarti juga kalian berdua untuk muannas. Sedang atau akan pergi, ya kan Ibu? Kalau antunna tadhhabna, antunna tadhhabna ma makna? perempuan sedang. Perempuan akan kalian semua Sedang atau akan pergi. Assalamualaikum jami'an. Di sini kita juga harus memperhatikan Ibu sekalian di sana perubahan-perubahannya, perubahan akhirannya terutama di sana kan kita sudah banyak menjumpai perubahan, di sana pertama yadhhabu itu tidak ada tambahan sama sekali, ya kan Ibu ya? Tidak ada tambahan dhamir atau huruf. Yadhhabu. Kemudian yadhhabani ada tambahan alif dan nun. Yadhhabuna untuk jamak tambahan waw dan nun. Itu untuk jamak mudzakkar. Kemudian hiya tadhhabu tidak ada tambahan lagi. Kemudian tadhhabani ada tambahan alif dan nun. Untuk musanna tambahannya sama, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Kemudian yadhhabana. Yadhhabana ini sama bentuknya akhirannya dengan tadhhabana. Ya atau iya? Iya. Bedanya apa? Huruf depannya. Jayyid. Harful mudhara'ahnya. Jadi yang bagian depan itu huruf depan itu disebutnya harful mudhara'ah Ibu sekalian. Harful mudhara'ah yang pernah kita singgung di bab terakhir di semester lalu ketika kita membahas mudhari' dan madhi. Harful mudhara'ah itu pasti diawali fi'lun mudhari' itu selalu diawali harful mudhara'ah. Harful mudhara'ah ini bukan dhamir Ibu sekalian. Di sana ada ya dan ada ta kan Ibu ya? Sebentar lagi kita akan menjumpai yang hamzah dan nun. Ini huruf ya, huruf ta, hamzah dan nun yang kita singkat mungkin kepada apa? Anita kan? Anita atau anaitu. Anita atau anaitu. Itu 4 huruf ini. Iya,
atau hamzah lah. Nah itu hamzah, nun, kemudian ya dan ta. Ini adalah harful mudharaah, bukan domir. Jadi yang di depan itu bukan domir gitu Ibu ya. Domir itu letaknya di belakang. Ya kan Ibu ya, setelah fi'lun. Karena urutannya biasanya fi'lun baru fa'il ya kan Ibu ya. Iya, Ustaz. Urutannya fi'lun baru fa'il. Jadi yang domir itu yang di belakang setelah fi'lun. Sedangkan yang di depan itu harful mudharaah. Fungsinya harful mudharaah apa? Sesuai dengan namanya. Harful mudharaah ini untuk menunjukkan bahwasanya fi'lun ini fi'lun mudhari'. Jadi supaya beda dengan fi'lun madhinya. Gitu kan Ibu ya? Baik. Jadi kalau yadhhabna dan tadhhabna di sana bedanya pada harful mudharaahnya ya kan Ibu ya? Akhirannya sama persis, tinggal ditambah nun niswah. Ya bingung Ibu ya? Sana untuk yang antuma dan antuma sama. Yang musanna dan musanna bentuknya sama. Ya kan Ibu ya? Untuk yang mudzakkar, jamak mudzakkar itu bentuknya juga sama. Jamak mudzakkar bentuknya tambahannya waw dan nun. Hanya harful mudharaahnya yang beda, ya dan ta. Ya kan Ibu ya? Jadi yang jamak dan jamak ini, jamak mudzakkar dan jamak mudzakkar itu akhirannya sama. Jamak muannas dan jamak muannas akhirannya sama. Hanya harful mudharaahnya yang berbeda. Sedangkan musanna, yang musanna itu sama akhirannya, alif dan nun. Ya kan Ibu ya? Alif dan nun. Di sana yang huma yang mudzakkar itu pakainya ya, selain itu pakainya ta. Mudah-mudahan nggak bingung, tambah coret-coretan kayak gini. Kalau anti tadhhabina. Tapi nanti mudah insya Allah, yang penting dihafal aja dulu. Itu ya, Ibu ya? Nastamir. Kalau ana dan nahnu bagaimana? Karena ba'di. Azhabu, nadhhabu. Di sana kalau kita perhatikan yang domir ana dan nahnu itu tidak ada tambahan sama sekali di akhirnya. Hanya berbeda harful mudharaahnya saja. Yang ana harful mudharaahnya hamzah, jadi azhabu. Dan nahnu harful mudharaahnya na, ya kan Ibu ya? Nadhhabu. Mudah kan Ibu ya? Allah. Baik. Coba kita baca sama-sama Ibu-ibu sekalian. Karirna ba'di yadhhabu yadhhabani yadhhabuna. Yadhhabu yadhhabani yadhhabuna. Tadhhabu tadhhabani yadhhabna. Tadhhabu tadhhabani yadhhabna. Tadhhabu tadhhabani tadhhabuna. Tadhhabu tadhhabani yadhhabuna. Tadhhabina tadhhabani tadhhabna. Tadhhabina tadhhabani tadhhabna. Adhhabu nadhhabu. Adhhabu adhhabu. Baik. Ini nanti dihafalkan bagaimana Ibu sekalian? Enggak apa-apa Om ya? Seperti dulu yang fi'lun madhi kita hafal. Ini fi'lun mudhari juga kita hafal supaya lebih mudah. Biasanya sesuatu yang kita hafalkan itu akan lebih mudah kita gunakan. Dan ini sebagai contoh, nanti yang lain-lain bisa kita kiaskan dengan ini. Gitu kan Ibu ya? Iya. Nanti tapi kita akan dikenalkan juga dengan wazn insyaallah untuk fi'lun mudhari. Ya sallallahu marana jami'an. Hal min soal Ibu sekalian? Ini tentang bentuknya. Sama Ustaz. Jadi kan ini urutannya sama, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu, yadhhabu yadhhabani, yadhhabuna dan seterusnya. Tashabuna artinya Ustaz tadi apa yang antum itu? Antum ma ma'na antum? Antum Kalian. Kalian untuk mudzakkar berarti ya itu sesuai dengan dhamir antum. Kalian sedang atau akan mau pergi. Iya, seperti itu. Jadi ini sudah diurutkan sesuai dengan dhamirnya. Jadi sudah sama sesuai dengan dhamirnya maknanya. Pelakunya. Gitu kan, Om ya?
Soalun akhar, ada lagi pertanyaan ibu sekalian? La yujad? Nama Ustaz. Tayyib. Terakhir di sana kalau kita perhatikan ibu-ibu sekalian, kalau kita perhatikan lebih detail lagi dari semua fi'lun mudhari ini dari awal sampai yang ke-14 di sana ada yang diakhiri dhamir muttasil, sah? Yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau itu ada tambahan dhamir muttasil. Tapi ada juga yang tidak ada tambahan dhamir muttasil sama sekali. Ya atau ya? Di sana ada 4 yang tidak ada dhamir muttasilnya. Yang pertama, huwa yadhhabu. Ya kan, Ibu? Anta. Kemudian hiya tadhhabu, anta tadhhabu, ana adhhabu, dan nahnu nadhhabu. 5 ya? Oh ya, 5. Tapi kalau bentuknya kan 4 Om. 4. Yang 2 kan sama, tadhhabu tadhhabu. Ya. Al-muhim, nggak masalah. Di sana 5 lah, nggak apa-apa, kita hitung 5. Ini tidak ada tambahan dhamir muttasil di belakangnya. Lalu fa'ilnya mana? Pelakunya mana? Mustatir. Ahsantunna. Jadi fi'lun mudhari yang tidak diakhiri tambahan dhamir muttasil itu fa'ilnya adalah dhamir mustatir gitu ya. Kalau fa'ilnya tidak disebutkan maka fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun. Wadih Ibu sekalian? Bisa. Sedangkan untuk yang mengalami tambahan dhamir di sana yang berwarna hijau Ibu sekalian, warna hijau itu menunjukkan tambahannya, ya kan Ibu ya? Iya. Tambahannya di sana. Sebenarnya nun itu bukan termasuk dhamirnya, semua nun. Di sana kan semuanya diakhiri nun kan Ibu ya? Alif dan nun, waw dan nun, lalu ya dan nun. Ya dan nun. Kalau misalkan yang hunna yadhhabna dan antunna tadhhabna itu nunnya nun dhamir, bukan nun tambahan. Nun dhamir. Nun niswah namanya. Tapi kalau yang lain-lain alifnya ini, alif yang untuk musanna ini disebut aliful isnain gitu ya. Jadi huma yadhhabani, huma tadhhabani, antuma tadhhabani itu alifnya aliful isnain namanya. Itu dhamir muttasil. Jadi yang merupakan dhamir itu alifnya itu. Gitu ya. Sedangkan nunnya itu nun musanna. Nun musanna, jadi nun yang menunjukkan ganda gitu ya. Sedangkan untuk yang hum dan antum di sana tambahannya waw dan nun. Sah? Ya. Waw dan nun. Waw di sini disebutnya waw apa Ibu yang pernah kita pelajari? Waw jamaah. Wawul jamaah. Jayid. Wawul jamaah. Wawul jamaah. Itu seperti yang di fi'lun madhi dulu. Sedangkan nunnya adalah nunul jam'i. Nunnya adalah tanda jama'. Wawunya wawul jamaah. Gitu ya? Iya. Diulang Ustaz. Afan. Saya sepertinya salah. Ini saya ada sedikit iltibas. Afan, ini nunnya ini tanda i'rab Ibu sekalian. Saya salah. Nunnya adalah tanda i'rab. Afan, saya salah. Ini agak sedikit iltibas dengan wawunya wawul jamaah, nunnya tanda i'rab gitu ya. Tadi juga alifnya aliful isnan, nunnya adalah tanda i'rab gitu. Karena ini al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah nanti akan kita bahas insyaallah. Kalau nun isnan itu kita akan bahas nanti insyaallah. Itu bukannya ya kalau nunnya itu yang kayak afalul khamsahnya gitu bukan Ustaz? Al-af'alul khamsah itu ya 5 fi'lun seperti namanya al-af'alul khamsah, 5 fi'lun. 5 fi'lun itu apa? 5 fi'lun yang diakhiri
aliful isnan, wawul jamaah, atau ya mukhatabah. Jadi ada 5 bentuk, ada 5 bentuk, tapi kalau jumlahnya kalau dirinci sesuai dengan domirnya lebih dari 5. Tapi bentuknya ada 5. Di sana ada yadhhabani. Ini kita kasih nomor. Yadhhabani ini diakhiri aliful isnan. Ya kan Ibu ya? Lihat Mana ini penanya? 1, 2, 5, hum. Yadhhabani, yadhhabuna diakhiri wawul jamaah. Ya kan Ibu ya? Iya. Sudah berapa? Itu 2 kan ya? Wahid, isnan. Thumma tadhhabani salasa. Tadhhabani sama bentuknya salasa. Kemudian tadhhabuna arba'ah, 3, khamsah. 1, 2, 3, 4. Khamsah kan Ibu ya? Itu yang nomor 3 itu kan sama bentuknya. Iya. Ya atau ya? Tadhhabani, tadhhabani, tadhhabani. Bentuknya sama. Jadi bentuknya itu atau singkatnya yang penting fi'lun yang diakhiri aliful isnain, wawul jamaah, atau ya mukhatabah. Ya mukhatabah itu yang ini. Yang anti tadhhabina itu diakhiri ya dan nun kan Ibu ya? Iya. Ya-nya itu disebut ya mukhatabah. Itu nanti setiap fi'lun yang diakhiri aliful isnain, wawul jamaah, dan ya mukhatabah ini disebutnya al-af'alul khamsah, dan akan kita bahas hukum i'rabnya nanti pada saatnya insyaallah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Jadi yang merupakan dhamir tadi yang kita ingin tekankan itu, yang merupakan dhamir itu bukan huruf yang paling terakhir, tapi huruf yang sebelum terakhir. Ada alif, aliful isnain, wawunya adalah wawul jamaah, gitu Ibu ya. Kemudian iya-nya itu tuh iya mukhatabah. Gitu ya. Sedangkan nunnya itu adalah tanda i'rab. Nunnya adalah tanda i'rab. Seperti kalau di dalam ism, kalau dalam ism itu ibarat tanwinnya gitu ya. Tayyib. Jadi nanti tanda i'rabnya itu apakah nunnya ini masih tetap ditulis atau tidak gitu. Intinya tapi di sini kita hafal dulu saja Ibu ya. Di sini kita tekankan untuk menghafal bentuknya ini. Begitu Ibu ya? Iya. Ada pertanyaan Ibu sekalian? Tidak ada masalah Ibu ya insyaallah. Insyaallah. Mas Tamir? Iya. Nanti tinggal dihafalkan saja, semoga Allah memberikan kemudahan. Nastamir ila safha ba'dah. Halaman berikutnya Ibu sekalian, ini sebenarnya adalah pembahasan yang pernah kita bahas, ya kan Ibu ya? Ma nafiyah dan la nafiyah. Sudah pernah atau belum? Halo? Finafar? Ada orang? Halo? Subhanallah. Jangan internet saya yang terputus. Iya, internet. Baik. Sauti masmu', suara saya bisa didengar ya Ibu sekalian? Iya. Masmu'. Baik. Ini sudah pernah kita pelajari kan Ibu ya? Nah, Ustaz. Baik. Di sana ada manafiyah. Manafiyah. Apa makna ma yang merupakan nafiyah di sini? Tidak. Tidak. Jangan bilang yang tidak, Mahan. Tidak. Menafi. Taib manafiyah. Enggak masalah. Memang artinya tidak atau bukan. Taib. Ma di sini ma an-nafiyah adalah ma yang fungsinya untuk menafikan. Jadi maknanya bisa bukan, bisa tidak. Gitu kan itu, Bapak? Iya.
bukan ma yang lain, bukan ma al-istifhamiyah yang artinya apa, bukan ma at-ta'jubiyah yang artinya betapa, bukan ma al-mausulah yang artinya yang, bukan ma yang lain, misalkan ma apa lagi yang lain, Om? Ma al-kafah, ma al-kafah itu ma mausulah, ma al-kafah misalkan nanti akan kita bahas juga pada saatnya. Ma al-kafah itu menghilangkan fungsi inna itu, dari segi i'rab dan kawan-kawannya. Ya, innama, ka'annama, itu kan pernah dengar kan, ya? Innama. Halo, ada orang? Iya Ustaz, dengar. Innama. Innamal a'malu binniyat, innamal mu'minuna ikhwah. Innama itu sebenarnya itu inna ditambah ma. Pada saatnya nanti insya Allah akan kita bahas. Tapi ini adalah ma an-nafiyah. Ma an-nafiyah itu fungsinya dulu apa Ibu sekalian? Menafikan apa? Menafikan makna fi'lun madhi. Ya kan Ibu ya? Menafikan makna fi'lun madhi. Thayyib. Ini penggunaan asalnya. Ini penggunaan asalnya dasarnya seperti ini. Ma itu pasangannya fi'lun madhi. Gitu Ibu ya? Iya. Penggunaan asalnya nanti insya Allah di beberapa bab ke depan tidak jauh insya Allah, bukan semester keberapa enggak. Beberapa bab ke depan kita akan dijelaskan pengembangan dari kaidah dasar ini. Tapi di sini kita yang dasar dulu saja. Dasarnya apa? Ma an-nafiyah itu pasangannya fi'lun madhi. Jadi menafikan makna fi'lun madhi. Gitu ya, Bapak ya? Iya. Terus kemudian di sana ada keterangan tambahan wala ta'malu syai'an. Maksudnya apa Ibu? Wala ta'malu syai'an. Pengangguran. Wala ta'mal amila ya'malu itu kan bekerja. Tidak bekerja. Wala ta'malu syai'an maksudnya apa? Tidak berpengaruh apapun. Tidak berpengaruh apapun. Jadi dia biasanya huruf yang diterapkan pada suatu kata, baik itu kata ism maupun kata fi'lun, itu biasanya mempengaruhi i'rab, ya kan Ibu ya? Ada huruf jar dulu. Kemudian ada inna dan kawan-kawannya, itu huruf kalau diterapkan pada ism atau fi'lun mempengaruhi i'rab. Ya atau ya? Iya. Tapi kalau ma dulu di sini. Kalau ma an-nafiyah di sana tidak berpengaruh i'rab sama sekali. Gitu ya, Ibu ya? Wadih Ibu sekalian? Wadih, insyaallah. Misal, jarurna ba'di. Ma dhahabtu. Marratan ukhra. Ma dhahabtu. Ma ma'na ma dhahabtu? Saya tidak pergi. Saya tidak pergi dan ini menunjukkan madhi ya kan Ibu ya? Iya. Saya tidak pergi pada saat yang lampau ini. Gitu Ibu ya? Karena di sana ma dan fi'lunnya fi'lun madhi. Berbeda dengan la nanti. Nastamir karirna ba'di. Ma syaribna al-'asira. Pakai sod ya. Asir. Antar kalau pakai shin bisa ikhtibar maknanya. Ashirah itu apa? Kerabat. Kalau pakai sod itu maknanya jus. Betul sekali jus. Tapi kalau pakai shin ashirah itu artinya apa? Kerabat. Kita tidak minum kerabat ya. Baik. Ma syaribna al-'asir, ma ma'na? Kami tidak minum jus. Tergantung jusnya apa namanya. Ma syaribna al-'asirat. Jayid. Asyahid huna, di sini poinnya adalah ma syaribna. Ma di sini ma an-nafiyah diterapkan pada
Syaribna yang merupakan fi'lun madhi. Gitu Ibu ya? Wadih Ibu sekalian? Nggak bingung ya Ibu ya? Baik. Mungkin Ibu bisa menyebutkan contoh yang lain Ibu sekalian dari fi'lun madhi dengan dhamir bebas ya, ini bisa diterapkan dengan 14 dhamir yang lain. Kalau di sini kan contohnya ma dhahabtu berarti ana kan itu Ibu ya. Ma syaribna berarti nahnu. Mungkin Ibu bisa memberikan contoh yang lain dari penerapan ma an-nafiyah di sini. Allah alaikunna. Kalau apa sih bahasanya? Mada? Ma? Ma akaltu. Jayid. Iftahullah alaik. Ma akaltu. Oh, makan Mbak Hani. Kuli. Terus. Ihfadhis shihah. Jaga kesehatan. Ini lagi musim sakit ini. Baik, tapi di sana syahidnya ma akaltu. Yaitu ma akaltu dari fi'lun akala ya'kulu. Maknanya telah makan ya kan Ibu ya? Ma akaltu saya belum makan. Oh, tidak. Oh, belum. Oh, gitu ya. Baik. Misal akhir, Anda lagi yang mau memberikan contoh? Meroja'tu. Ma raja'tu jayid. Masya Allah. Tapi bukan bentoyib ya. Ma raja'tu. Kasihan yang nunggu di rumah. Ma raja'tu. Ma makna ma raja'tu? Saya belum pulang atau saya tidak pulang. Jayid. Astaghfirullah alaikum jami'an. Ini insyaallah nggak ada masalah Ibu ya. Ini penerapan ma an-nafiyah pada fi'lun madhi dan tidak berpengaruh i'rab sama sekali. Paham? Ustaz, di sini tanfi itu artinya apa ya Ustaz? Tanfil fi'l al-madhi nafa yanfi nafiyah. Sama. Nafa yanfi itu menafikan. Oh, menafikan. Oh. An-nafiyah itu ismul fa'il, jadi sebutan untuk pelaku seperti katibun, nafiyah, nafin. Nafa yanfi itu menafikan. Tanfil fi'l al-madhi. Jadi kenapa kok di sana pakainya tanfi bukan yanfi? Berarti muannas kan gitu ya? Dhamirnya hiya. Karena di sana ma di sini kan kalimah itu muannas, ya kan Ibu ya? Dan tidak berpengaruh. Na'am. Tanfil fi'l al-madhi menafikan fi'l al-madhi wala ta'malu syai'an, tidak berpengaruh sama sekali. Tadanya i'rab. Nastamir ya? Nastamir? Baik. ثم هناك لا النافية. Ini juga sudah tidak asing kan Ibu ya? Ya. لا النافية. ما معنى لا النافية؟ La fi'il madhi mudhari. ما معنى لا النافية؟ ما معنى لا النافية؟ Tidak. Artinya tidak. Ini juga tidak ya. Ini juga artinya tidak atau bukan yang tidak. Iya. Di sini juga kita harus membedakan antara la yang ini dan la yang lain ya. Ini la nafiyah di sini Ibu sekalian, bukan la nahiyah. Karena di sana ada la nahiyah. La nahiyah itu larangan dari kata nahyun. Larangan yang artinya jangan. Kalau ini la nafiyah, la yang artinya tidak atau bukan, ya kan Ibu ya? Ya Ustaz. Ini artinya tidak. Sedangkan di sana penerapannya bagaimana? La an-nafiyah itu diterapkan pada fi'lun mudhari. Jadi dia tanfil fi'l al-mudhari, menafikan makna fi'lun mudhari. Begitu Ibu ya? Wadih?
Insyaallah Pak Haji. Ini penerapannya. Ini penerapan dasarnya juga. Dan nanti mungkin ada ada satu kondisi la an-nafiyah itu bisa diterapkan pada fi'lul madhi. Tapi nanti insya Allah pada beberapa bab ke depan akan kita pelajari. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Tapi ini dasarnya la an-nafiyah itu untuk fi'lun mudhari. Ini pada fi'lun. Sebenarnya bisa juga nanti ada la an-nafiyah. Tapi la an-nafiyah lil jinsi itu bisa diterapkan untuk menafikan ism. Ada satu la an-nafiyah yaitu la nafiyah lil jinsi, menafikan seluruhnya, seluruh jenis yang sama, yaitu nanti menafikan ism bukan fi'lun. Tapi intinya di sini la nafiyah yang menafikan fi'lun mudhari. Kalau la nafiyah lil jinsi nanti masih jauh akan kita pelajari. Semoga Allah memberikan kemudahan. Yang seperti la ilaha illallahu, ya kan Ibu ya? La ilaha illallahu. Kata ilah itu kan ism, ya atau ya? Oh, Iya. iya. La ilah. Dan kalau la an-nafiyah lil jinsi yang diterapkan pada ism itu berpengaruh pada i'rab. Sedangkan ini la an-nafiyah yang diterapkan pada fi'lun mudhari, la ta'malu syai'an. Tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. Sama seperti ma an-nafiyah yang diterapkan pada fi'lun madhi, la an-nafiyah yang diterapkan pada fi'lun mudhari juga tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. Wadih barakallahu fikunna. هل من سؤال؟ ننظر مثال. كررنا بعدي لا أذهب. La adhabu. مرة أخرى لا أذهب. La adhabu. ما معنى لا أذهب؟ Saya tidak pergi. Saya tidak akan pergi gitu ya. أنا saya tidak. Azhabu. Tidak. Oh, azhabu. Ya. La adhabu, saya tidak pergi. Saya tidak akan pergi atau tidak sedang gitu. Bisa dua-duanya. Saya tidak, atau mungkin inilah bahasa kita itu kurang lengkap kalau untuk menerjemahkan. Saya tidak pergi seperti ma dhahabtu dan la adhabu. Ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita kan seakan-akan bahasanya mirip kan Om ya, istilahnya. Ya atau ya? Iya. Hampir sama. Saya tidak pergi. Yang satu, tapi ma dhahabtu itu menunjukkan yang lampau. Saya tidak pergi, tapi sudah lampau. Kalau la adhabu ini saya tidak pergi, tapi untuk sekarang atau yang akan datang. Gitu Ibu ya? Iya, Ustaz. Baik. ثم كررنا لا نشرب العصير. La nashrabul ashira. مرة أخرى لا نشرب العصير. La nashrabul ashira. ما معنى لا نشرب العصير؟ Kami tidak minum jus. Kami tidak sedang minum jus. Tidak meminum jus. Lanjut. Abbas. Jadi kalau bisa nanti kita ketika menerjemahkan yaitu la adhabu la nashrabul asira, jangan pakai tidak akan. Kalau kita dalam bahasa, masalahnya di dalam bahasa kita tidak akan itu berarti benar-benar tidak, sama sekali tidak mungkin terjadi pada masa yang akan datang, ya kan Ibu ya? Baik, Ustaz. Jangan diterjemahkannya tidak akan. Tidak akan itu kalau dalam bahasa Arab pakainya lan. Oh, beda lagi. Lan insya Allah di semester ini juga. Semoga Allah memberikan kemudahan. Tidak minum jus. Tadi yang masyari benal asyiro kan kami tidak minum jus ya. Artinya Naam. Tapi kami ini sudah minum. lampau, kan gitu ya? Yang la nasrobul asyiro kami tidak minum jus.
Sama Naam, sama. Hanya saja kan bentuk waktunya berbeda ya kan Ibu ya? Iya. Kalau ma syaribna al-asira ini pada waktu yang lampau. Lampau. Pada waktu yang lampau. Untuk sekarang bagaimana? Bisa jadi sekarang kan minum jus kan gitu ya? Iya. Kalau la nashrabul asira, la nashrabul asira, ini kita tidak minum jus juga maknanya. Tapi untuk sekarang dan yang akan datang. Begitu ya? Wadah? Wadah, Ustaz. Soalun akhar. Ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Mudah ya insyaallah. Jadi baik la an-nafiyah atau ma an-nafiyah dua-duanya tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. Bedanya apa? Ma an-nafiyah itu pada dasarnya diterapkan pada fi'lun madhi, sedangkan la an-nafiyah diterapkan pada fi'lun mudhari. Begitu Ibu ya? طيب إذا ليس هناك سؤال, kalau tidak ada pertanyaan, نستمر إلى صفحة بعدها. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Ibu sekalian. هناك حوار. كما قلنا أن الحوار في هذا الباب طويل جدا. Seperti kita sampaikan tadi. Jadi hiwar di bab ini itu panjang sekali. Jadi kita harus sabar dengan hiwar ini, kan Ibu ya? Baik. Di sana ada percakapan dan latarnya, tempatnya di sana sudah dijelaskan di awal di sana. Fil hafilati. Ma ma'na al-hafilah? Hafilah. Bus, bis. Terserah lah, sama aja gitu ya. Bis. Fil hafilah, muhim fil hafilah. di dalam bis. Naam. Terserah. Mau di dalam bis, dalam bus. Nah, al-muhim fil hafilah. Yang penting fil hafilah ya. Naqul fil hafilah. هناك الحوار بين رجلين, الرجل الأول والرجل الثاني, وسوف نعلم أن الرجل الأول اسمه من؟ فيصل. الرجل اسمه فيصل والرجل الثاني اسمه عبد الله. طيب نبدأ. أنا أقرأ وأنتن تكررن كعادتنا. Seperti kebiasaan kita, saya baca, ibu mengikuti. Karirna ba'di. Nabda min ar-rajul al-awwal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sana sesuai dengan adabnya, kita bertemu dengan seseorang, kita menyampaikan salam. Hanya saja kalau di kita itu kita berusaha untuk memperbaiki kebiasaan di kita. Kita kalau ketemu dengan orang itu usahakan pertama kali yang disampaikan adalah salam. Jadi menyapanya dengan salam, kan gitu Ibu ya? Assalamualaikum. Kita usahakan. Kalau dulu mungkin belum terlalu terbiasa orang kita. Biasanya salam itu hanya digunakan kalau mau bertamu, mau masuk ruangan. Tapi sekarang kita usahakan setiap kali bertemu menyapanya pertama kali dengan salam untuk melaksanakan anjuran Rasulullah afshus salam. Tebarkanlah salam. Baik, nastamir di sana berikutnya. Ini tentang adab salam yang tadi, kalau menjawabnya disunahkan untuk lebih baik. Baik. Karirna ba'di. Masmuka ya akhi. Masmuka ya akhi. Ma ma'na masmuka ya akhi? Siapa nama kamu, wahai saudaraku? Baik, what's your name? ثم الرجل الثاني يجيب اسمي عبد الله. Ismi Abdullahi. Wa masmuk? Wa masmuk?
Ismi Abdullahi, wa masmuka? Ma ma'na? Nama saya Abdullah. Siapa nama kamu? Jayyid. Ini kita harus biasakan juga seperti ini, Ibu sekalian. Biasanya terkadang kebanyakan orang itu lebih seringnya itu lebih suka didengarkan daripada mendengarkan, dan lebih suka dikenal daripada mengenal, gitu ya. Ya atau ya, Ibu sekalian? Enggak. Enggak, pada umumnya manusia itu lebih senang didengar pembicaraannya daripada mendengarkan, menyimak gitu. Cerita itu kan. Nah, tapi kalau mendengarkan orang bercerita itu, orang curhat atau apa itu, kan lebih senang didengarkan keluhannya daripada mendengarkan keluhan. Demikian juga kadang itu lebih cenderung orang itu pengen dikenal daripada ingin mengenal. Nah, di sini kebiasaan kita. Nah, ini diajarkan di sini Ismi Abdullah. Kalau sudah ditanya nama kita siapa dan kita menjawab, usahakan tanya balik namanya siapa. Kadang itu ditanya namanya, habis itu nggak tanya balik namanya siapa. Tapi kadang ngerasa udah kayak tahu nggak kan, paham gitu, Ustaz. Bagaimana? Kadang kalau kita ngeliatkan ini terus nanya namanya dia gitu, ya di Indonesia rasa kurang-kurang kayak janggal gitu. Kalau belum tahu gimana? Misalnya kita mengenalkan nama kita terus balik tanya kamu namamu siapa gitu, kayaknya di Indonesia kurang. Ya itulah, kalau kebiasaan harus kita rubah sedikit demi sedikit. Jadi sebenarnya termasuk adab juga seperti ini. Karena orang itu kalau ditanya itu akan menunjukkan apa ya, istilahnya menunjukkan rasa antusias kita kepada orang lain, sebenarnya kan gitu, Mas. Iya, Ustaz. Tapi kalau di sini Mas suka dicurigain, Ustaz. Oh, dicurigai? Mas niatnya mau apa nih nanya-nanya nih gitu. Wah. Kudu hati-hati. Lihat Om ya, lihat. Ya, kalau di jalan nih jangan kali mati. Mungkin kayak satu pesawat gitu kan, kalau satu pesawat kan duduknya sebelah-sebelahan, daripada berempat mendingan Lagi safar. Di tengah jalan. Di tengah jalan tiba-tiba nanya nama. Iya, kalau serem gitu ya. Nah, itu mencurigakan. Kalau di Korea tuh TL-nya bilang kalau di sini jangan nanya-nanya, mereka merasa untuk apa kamu ingin tahu pribadi saya gitu, maksudnya gitu, Ustaz. Malah masa nanya nama aja nggak boleh, Om? Iya, dilarang sama TL-nya, dijelasin ke kita. Jadi kamu kalau di sini jangan seperti di Indonesia, kamu merasa itu bahwa akrab, kalau di sini sebaliknya gitu. Ya, seperti kata copet, Ustaz, kalau di luar negeri. Negara copet. Dia gitu. Ya kalau nanya-nanya pribadi kan baru kenal, emang di kita pun juga nggak sopan juga, Om. Baru ketemu pertama kali tiba-tiba nanya masalah pribadi. Bukan masalah namanya dia itu, masalah namanya itu aja gitu. Nama Bu Heti, pengalaman pribadi nih kayaknya Bu Heti nih. Enggak, soalnya dia ditanyain, terus nanti butuh-butuhnya bilang gini, saya butuh ini gitu ya. Gitu, butuh bantuan gitu. Kita kan nggak tahu ya. Gitu. Sedang di jalan nih Bu Heti ya. Enggak, waktu pas umroh dulu kayak gitu pernah kejadian. Oh iya. Jadi makanya diwanti-wanti, pokoknya kalau ini jangan gini. Jadi ya udah. Waktu itu kan sempat kena itu. Aku ngakunya apa tuh? Kayak orang Pakistan. Kayak orang biasanya ada biasanya beberapa yang mengaku orang Pakistan. Terus kemudian pelajar di Madinah nggak punya duit sama sekali. Nggak punya uang buat balik gitu biasanya. Padahal biasanya orang Yaman. Iya, orang Yaman ya, Sat ya.
Mukanya orang Pakistan dan orang Yaman kan beda. Avan, mukanya orang Palestina, Avan. Mukanya orang Palestina dan Palestina. orang Yaman kan beda. Yaman. Dan Atau orang kalau kayak Bangladesh gitu atau apa ya gitu yang bajunya Kalau panjang gitu. mahasiswa, kalau misalkan mahasiswa Saudi pun Nanya ya apa, Bu Heti? nggak mungkin kere kan ya. Enggak, Berarti nanya apa? Nanya nama. dia memperkenalkan dulu nama saya ini. Nama kamu siapa? Gitu kan saya sama suami kan waktu itu. Nah suami saya jawabin. Habis itu udah lanjut. Oh saya ini loh. Kok jadi kayak gini gitu. Terus ya udah deh dikasih lah Dia seberapa. curcol dia Ustadz. Habis nanya terus curcol. Aku ngasih. Habis nanya nama kan jadi Terus akrab. curcol. Gitu. Iya banyak Jadi yang gitu. mukadimah. Waduh. Ya pengalaman buat Bu Heti. Kalau teman saya ada juga seperti itu dulu waktu masih mahasiswa di sana. Itu ada orang Yaman yang mengaku Nggak punya uang untuk balik atau untuk mengaku kuliah. orang Palestina. Gitu. Mengaku orang Palestina. Jadi orang Yaman, mukanya tuh muka Yaman, tapi ngaku orang Palestina. Terus ngaku sebagai mahasiswa Jamiah Islamiyah. Ya aneh juga. Padahal teman saya ini kebetulan ya sudah beberapa tahun di sana, jadi tahulah mana orang Yaman, mana orang Palestina. Yeah. Nah, dan kebetulan juga teman saya kan ketika itu juga mahasiswa kan. Jadi kalau gitu kan ditanya balik nih. Masih bohong ya Ustaz ya? Iya, ketahuan bohongnya. Ketahuan bohongnya. Semoga Allah melindungi kita semua. Gimana pun kita. Amin. Bu Heti akhirnya kena nggak Bu Heti? Kena nggak? Kena lah. Kena. Karena maksudnya kan kasihan gitu ya. Bilangnya dia mau pulang ya udah begitu pas cerita sampai di hotel cerita kata TL-nya wah itu harusnya jangan ini. Ya mana kita tahu. Kita kan Mama tapi dapat pahala ya Ustaz. Ya insya Allah. Itu hampir sama dengan apa yang saya alami tapi di Jakarta. Saya pernah mengalami. Tapi orang Indonesia tuh nggak pakai tanya-tanya nama kayak gitu udah nipu juga Om. Iya, gitu ya. Langsung aja cerita nih salaman ya kan. Terus habis itu enggak dihipnotis, dia tuh pura-pura. Jadi dia bilangnya saya ini orang Malang. Kemudian di Jakarta ini habis ketipu travel umroh gitu ya. Udah dikumpulin mau berangkat ternyata ketipu kan. Terus uangnya udah habis semuanya. Nggak punya biaya buat pulang. Terus sebenarnya saya tanya Mbak ketika itu, terus ini selama beberapa hari ini tinggal di mana? Saya katanya ada keponakan sih tinggal jauh dari sini kan. Kemarin sempat tuh naik angkutan itu kan, naik ojek terus dibayarin sama keponakan. Terus ini bingung mau biaya lah istilahnya, bingung biaya. Ya saya kasih apa yang ada ya. Cuma di dompet ketika itu di dompet cuma ada 1 lembar, saya kasih 1 lembar. Ya tapi Allah membukakan kedok dia. Itu lagi ya. Oh iya, ketahuannya gimana Ustaz? Beberapa bulan kemudian saya ketemu dengan dia lagi di masjid yang berbeda. Dia tidak hafal dengan saya. Dia nggak hafal. Ketemu lagi dengan saya. Sama lagi ceritanya. Sama persis, ngomong dengan redaksi yang sama persis. Saya dengarkan saja. Kebetulan yang kedua itu saya ngajak teman saya. Saya ngomong dengan bahasa Arab dengan teman saya. Ini saya bilang, saya pernah ketemu dengan orang ini di Masjid Salman ketika itu. Persis apa yang dia omongin dulu dan saat ini persis. Terus akhirnya saya bilang ke bapak itu, Pak, ingat nggak Pak? Kita dulu pernah ketemu di Masjid Salman itu. Terus ya, kabur Ustaz. Habis itu dia langsung pura-pura angkat telepon dan jalan gitu. Itu Bu Heti pakai bahasa Arab dong Bu Heti. Waktu itu enggak pakai bahasa Inggris. Oh, pakai bahasa Inggris. Makanya paham kan, kalau bahasa Arab kan saya nggak paham kan. Cuma dibilangin, wah jangan di sini banyak ini.
tampilan tuh kok anak muda gitu. Enggak Nah, anak masuk muda muda. Nah. gitu. Terus pernah juga waktu pas tawaf tau nggak? Ya Allah, pas lagi tawaf itu sempet-sempetnya loh mulai kita itu kita kan tawaf kan khusyuk ya, kayak gitu. Ya ampun, saya David, kamu siapa? Suami aku jabanin lagi. Ya Allah, ini gimana? Sempat-sempatnya ngeladenin juga lagi. Iya, akhirnya ingetin, karena ingetin jangan udah gitu kan. Udah. Iya, kalau tawa udah konsen aja. Sering gini. Ya, apa sih ditempelin terus gitu loh. Memang itu, dasarnya orang baik, bapaknya orang baik kan. Iya, perhatian. mungkin. Dikasih Iya, makanya mereka tuh melihat wajah yang kira-kira bisa ini lah. Dikepot Bu Esti. Bu happy. Banyak deh pokoknya kayak gitu-gitu di sana. Ujian selama di sana. Lagi susah-susahnya mau nyentuh Hajar Aswad, ada itu orang Madura di situ. Ya ampun. Oh iya banyak, benar-benar. Joki gitu. Iya. Kayak gitu. Allah hafadzuna jami'an. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Ustaz, gimana Ustaz? Ketemu lagi nggak yang ketiga? Nggak cukup yang kedua itu. Kalau ketiga ketemu lagi itu keterlaluan sekali. Dianya kayaknya udah hafal tuh pas digituin Ustaz, jadi kabur lagi ketiga ketemu. Jangan bisa difoto tuh terakhir. Ketemu lagi. Saya nggak bawa HP ketika itu. HP saya tinggal di Dia kan nelfon tempat kan. ngajar. Makanya nggak ketemu lagi sama Ustadz, sama dia tuh udah difoto sambil nelfon. Harus hafal nih. Lagi gitu. Allah hafadzuna. Itulah. Masya Allah. Nastamir, Ibu sekalian. Jadi tadi orang kedua tadi ismi Abdullah namanya kan Ibu ya. Kemudian tanya balik, wa masmuk? Thumma ar-rajul al-awwal yujib. Karena ba'di. Ismi Faisalun. Atalibun anta ya Abdullah? Atalibun anta ya Abdullah. Ma ma'na ismi Faisalun atalibun anta ya Abdullah? Saya Faisal. Mahasiswa. Kamu mahasiswa ya Abdullah. Baik. Apakah kamu mahasiswa? Wahai Abdullah. Ini sebelum ngaku ditanya dulu. Langsung ditembak. Beneran ini, kalau ini nggak bohong. Atalibun anta ya Abdullah ya. Nanti sebelum ngaku ditanya dulu ya. Terus tanya Amin Palestina nanti ditanya dulu gitu deh. Apakah kamu dari Palestina ini? Sebelum dia ngaku tanya dulu. Benar Ustaz. Ataliban anta ya Abdullah, sama Abdullah yujib. Naam. Faisal yas'alu marratan ukhra. Faisal kembali bertanya, Aina tadrusu ya akhi? Aina tadrusu ya akhi? Ma ma'na? Aina tadrusu ya akhi? Kau belajar, wahai saudaraku. Ahsantunna. Aina tadrusu? Lau lahadna, kalau kita perhatikan di sana, tadrusu ini fi'lun. Fi'lun atau fi'lun? Fi'lun apa? Fi'lun mudhari. Jayid, fi'lun mudhari. Tadrusu. Anta tadrusu. Ya kan Ibu ya? Ini dhamirnya anta. Anta tadrusu. Fi'lun madhinya apa Ibu sekalian? Yatrusu. Madhi. Oh, madi. Darosa. Jayid. Darosa yadrusu. Itu Ibu ya? Darosa yadrusu. Kemudian masdarnya, kata bendanya darsun. Darsun. Darosa itu telah belajar. Yadrusu sedang atau akan belajar. Kalau darsun pelajaran. Kan gitu Ibu ya? Pelajaran. Iya. Nastamir. Abdullah yujib. Karena ba'di. Adrusu bi Jami'atir Riyadh.
Adrusu bijami'ati riyadi. مرة أخرى أدرس بجامعة الرياض. Adrusu bijami'ati riyadi. ما معنى أدرس بجامعة الرياض؟ Saya belajar di Universitas Riyadh. Ini cerita fiktif, Om ya? Ini cerita fiktif. Makanya di sana Jami'atul Riyadh. Jami'atul Riyadh itu nggak ada nama Jami'atul Nggak Riyadh. ada ya, Ustaz? Di Riyadh itu banyak jamiah. Ada Jami'atul Imam Ibn Saud, ada Jami'ah Malik Fahad, ada Malik King Saud University, Malik Saud. Sih, Ustaz. Ada KSU, ada Jami'atul Imam. Jadi kalau Jami'atul Riyadh nggak ada. Jadi kalian nanti ada yang ngaku Jami'atul Riyadh, jangan percaya gitu. Riyadh itu nama kotanya. Nah, jamiahnya biasanya kalau jamiah di sana, universitas di sana itu biasanya nama-nama raja-raja sebelumnya. Adrusu bi Jami'atir Riyadh. Ini syahidnya di mana? Di sana ada fi'lun adrusu. Ya kan Ibu ya? Nah, kalau fi'lun adrusu ini dhamirnya apa Ibu sekalian? ana. Jayid. Kita bisa lihat dari mana bedanya? Harful mudhara'ahnya. Ya kan Ibu ya? Awal, iya. Harful mudhara'ahnya di sana pakainya hamzah. Ini berarti ana. Kan gitu Ibu ya? Iya, Ustaz. Nastamir. Karena ba'di Faisal. Fi ayyi kulliyatin tadrusu? Fi ayyi kulliyatin tadrusu? Ma ma'na fi ayyi kulliyatin tadrusu? Di fakultas mana kamu? Kamu belajar. Kamu belajar di fakultas apa atau mana? Fi ayyi kulliyatin tadrusu? Apa ya? Di sana kenapa ayyi bukan ayyu atau ayya? Huruf jar. Fi. Berarti ayyu ini ismun majrur ya kan Ibu ya? Nah, ismun majrur bi fi. Wa huwa mudhaf. Mudhaf atau mudhaf? Mudhaf. Iya, karena ayyi, kata ayyu, ayya atau ayyi itu selalu sebagai mudhaf ya kan Ibu ya? Mudhaf, iya. Kata berikutnya sebagai mudhaf ilaih. Makanya di sana kulliyatin majrur li'annahu mudhafun ilaih. Baik, di sana tadrusu ini fi'lun mudhari'un dhamirnya anta. Nastamir. Abdullah yujib. Karena ba'di adrusu fi kulliyatil handasati. Adrusu fi kulliyatin handasati. Marratan ukhra. Adrusu fi kulliyatil handasati. Adrusu fi kulliyatin handasati. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Adrusu fi kulliyatil handasati. Saya belajar di fakultas teknik. جيد فهمنا قلنا هندسة كلية الهندسة بمعنى fakultas teknik. Insyaallah. Itu bahasa di kita. Adrusu di sana ada muncul fiil adrusu lagi. Insyaallah nggak ada masalah ya. Nastamir. Ustaz. Naam. Kalau tadi kan dari atas kan yang adrusu ya. Kalau tadi yang fi ayyi kulliyatin itu termasuknya ismiyah apa fi'liyah kalau kayak gitu Ustaz? Fi'aliyah, hanya saja fi'alunnya muakhir. Oh gitu ya Ustaz ya. Karena kenapa? Karena kenapa? Istifham, ada tulis istifham itu di dalam bahasa Arab itu laha sodaroh. Jadi harus letaknya di awal susunan kalimat. Kata tanya di dalam bahasa Arab itu harus di awal susunan kalimat. Iya, baik Ustaz. Fi ayyi itu pertanyaan ya kan Ibu ya? Iya. Kemudian ma, dan lain sebagainya. Berbeda dengan bahasa kita, mau dibolak-balik mah nggak masalah, jungkir balik. Itu misalkan kamu makan apa? Apanya terakhir ya kan Mbak? Iya. Tapi kalau dalam bahasa Arab istifham itu di awal. Madza ta'kul? Ma akalta? Ya kan Ibu? Ma akal. Baik Ustaz. نستمر. فيصل يسأل مرة أخرى في أي سنة تدرس؟
Fi Ai ai sanatin sanatin tadrusu. جيد. ما معنى في أي سنة تدرس؟ Tahun berapa kamu belajar? جيد. Berapa Ini belajar? pada tahun ke berapa gitu ya. Tahun ke. Fi أي سنة bukan berapa tahun, tapi pada tahun ke berapa. Fi Beberapa. أي سنة تدرس. Tadrusu. Ini, kalau di kita mungkin umumnya itu bertanyanya semester gitu ya. semester. Iya, Ustaz. Semester. Tapi di sana umumnya pertanyaannya seperti ini. في أي سنة تدرس؟ نستمر. عبد الله يجيب أدرس في السنة الثانية. Tadrusu fi sanati thaniyati. Niati. مرة أخرى أدرس في السنة الثانية. Tadrusu fi sanati saniyati. جيد. في السنة الثانية. Saniyati. في السنة الثانية. ما معنى أدرس في السنة الثانية؟ Saya belajar di tahun kedua. Pada tahun kedua. Jayid. Ini di tahun kedua gitu ya. Iya. Di sana kalau kita perhatikan as-sana ats-tsaniyah, masih ingat Ibu-ibu ini jenis adat apa? Semester lalu? Ada tingkat tahun ke Al-adat at-tartibi. Ya kan Ibu ya? Tartibi. Al-adat at-tartibi bilangan bertingkat. Di sana kaidahnya persis seperti na'at man'ut. Ya atau ya? Iya, Ustaz. Jadi sama persis. As-sanah itu mufrad mu'annath dan majrur. Maka di sana ats-tsaniyah juga bentuknya mufrad mu'annath majrur. Majrur. نستمر. يقولون بعدي أتعرف المهندس سلمان؟ At-ta'rifu muhandisa Salmana. مرة أخرى أتعرف المهندس سلمان؟ At-ta'rifu muhandisa Salmana. ما معنى هذه الجملة؟ أتعرف المهندس سلمان؟ Apa kamu kenal Insinyur Salman? جيد. Bisa muhandis itu kita artikan insinyur, labas. Insinyur atau juga bisa kita artikan mekanik. Mekanik ya Ustaz. Mekanik. Meskipun sekarang juga sudah jadi bahasa serapan Arab, mekaniki, mekanikiyun. Mekaniki itu ya mekanik. Muhandis. Jayid. Ata'riful muhandis Salman? Apakah kamu mengenal Insinyur Salman? Salman. Ata'rifu di sana fi'lun madhi atau mudhari'? Mudhari'. Mudhari'. Dari mana kalau dia mudhari', bukan madhi? Ada harful mudhara'ah di awalnya. Di sana. Ta di sana harful mudhara'ah ya kan udah ta'rifu. Ini fi'lun mudhari'. Fi'lun madhinya apa Ibu? Fi'l madhinya arafa ya'rifu. Arafa, jayid. Arafa ya'rifu itu bisa bermakna mengenal kalau untuk orang. Juga bisa bermakna mengetahui. Gitu ya. Bisa bermakna mengenal atau bisa juga bermakna mengetahui. Kalau misalkan ma'rifah. Ma'rifah. Jayid. Al-muhandisa ini kedudukannya sebagai apa Ibu? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu selalu marfu atau majrur? Mansub. Maf'ulun bihi mansub. Makanya di sana tandanya fathah ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Maf'ulun bihi mansub. Al-muhandisa. Kemudian Salmana kedudukannya sebagai apa Ibu? Badal. Jayid, Masya Allah. Salman itu sebagai badal. Badal ya. Salman adalah kedudukannya sebagai badal. Makanya di sana sama-sama mansub, ya kan Bu ya? Ya Ustaz. Salmana, bukan Salmanu. Salmana. Jayid. Meskipun di sana memang badal, Ustaz? Iya, badal. Cirinya apa dia, Ustaz? Ya jadi kalau yang gampang-gampang kan yang bisa didului huruf isi apa
isim isyarah kan. Nah ini Nah, Salman itu kedudukannya sebagai badal. Badal itu penjelas. Penjelas dari Jelas kata dari sebelumnya. muannas. Tidak kalau harus kemarin tidak harus hal-hal itu apa setelah Ustaz? tidak harus setelah isim isyarah. Ini Tidak penjelas harus. ya, Ustaz, ya. Jadi badal itu, sebelum-sebelumnya kita mengenal badal itu awal-awal itu kita mengenal badal itu setelah isim isyarah. Ya kan Ibu ya? Setelah hadza, Ya, Ustaz. setelah dzalika itu badal. Ada badal yang biasanya. Tapi badal itu tidak harus setelah isim isyarah. Misalkan setelah di sana, aca ariful muhandis. Muhandis ini banyak sekali. Muhandis yang mana? Muhandis siapa? Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Maka di sana disebutkan badal sebagai penjelas supaya lebih jelas ini yang dimaksud muhandis ini muhandis yang mana. Misalnya juga, misalkan biasanya kalau misalkan anak-anak santri atau di kelas lah misalkan, di kelas itu sebelum gurunya datang terus kemudian gurunya datang itu kan tiba-tiba langsung ucap, Pak Guru datang, Pak Guru datang. Maka naqul bil Arabiyah. Ja'al mudarrisu. Ya kan ya? Ja'al mudarrisu. Ja'al mudarrisu. Di sana sebenarnya kalimatnya sudah lengkap. Ja'a itu fi'lun, kata kerjanya. Al mudarrisu itu fa'ilnya. Ya kan ya? Sudah lengkap. Tapi di sana kalau berhenti saja seperti itu, ja'al mudarrisu, mudarris siapa? Mudarris yang mana? Kan itu bukan? Iya. Maka misalkan disebutkan ja'al mudarrisu Khalidun. Pak guru Khalid telah datang. Kan itu, ya? Ya, Ustaz. Apa nih Ustaz? Kalau kemarin yang dibilang Kamis itu penjelas berarti ini bukan termasuk penjelas di situ bukan? Nah, kalau tamyiz itu fungsinya itu bukan penjelas. Kemarin kita sampaikan tamyiz itu menjadikan makna susunan kalimat lebih spesifik, yang juga. Iya, Ustaz. Letterlock gitu ya, Ustaz ya. Jadi menjadikan makna kalimat itu menjadi lebih spesifik. Tamyiz. Kalau badal itu penjelas. Baik, Ustaz. Apa nih bebasnya? Ustaz. Bangun tidur ya, Ustaz ya. Iya. Ibu pengalaman. Iya, Ustaz. Kalau umroh badal berarti umroh pengganti gitu. Iya, benar. Badal umroh. Ya, badal haji, badal umroh. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa menunaikan ibadah haji. نستمر. أتعرف المهندس سلمان ثم عبد الله يجيب جرنا معني طبعا هو أستاذي طبعا هو أستاذي هو أحسن مدرس في الكلية هو أحسن مدرس في الكلية ما معنى طبعا؟ tentu saja gitu. Of course tentu. جيد طبعا. Jadi dia bisa menggunakan kata ini طبعا itu mah. Huwa ustazi. Mana? Dia ustaz saya. Dia adalah saya tuh guruku atau dosenku. Guruku. Huwa ahsanu mudarrisin fil kulliyah. Ma ma'ana? Beliau adalah guru yang baik di fakultas gitu ya. Masa guru yang dosen ya, dosen yang paling baik ya. Paling baik, paling baik. Misalnya, ya. Kita sebelumnya pernah mempelajari ismu tafdhil ya atau ya? Iya, Ustaz. Ismu tafdhil yang polanya af'alu. Af'alu. Jadi di sana bisa maknanya bisa menunjukkan lebih dari, bisa juga bermakna paling kan itu ya. Itu kalau rangkaiannya idhofah seperti di sini, ahsanu mudarrisin berarti paling atau gitu ya. Paling terbaik ya. Tadi tobaan itu dia termasuk kayak apa tuh namanya fiil yang apa tuh yang kayak
syukron gitu juga bukan Ustaz? Bukan ya? Eh, Termasuk apa itu? maf'ul mutlak seperti Oh ya iya, syukran. syukron ya, Hmm. maksudnya iya. Ya. Syukron. Gitu. Nah, ini Mbak Eka udah bahas maf'ul mutlak aja. Nastamir. Hal min soal fi hadhihi safhah? Ada pertanyaan Ibu di halaman ini? Nama Ustaz. Nama? Nastamir? نستمر إلى صفحة بعدها وهذه حوار Ibu sekalian. فيصل كررنا بعدي من هؤلاء الفتية الذين معك Man haula'il fityatul lazina ma'aka. مرة أخرى من هؤلاء الفتية الذين معك Man haula'i fityatul lazina ma'aka. من هؤلاء الفتية الذين معك كأنهم إخوتك Ka'annahum ikhwatuka. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ من هؤلاء الفتية الذين معك كأنهم إخوتك. Siapa pemuda yang bersamamu ini gitu ya? جيد. Siapa? Para. Kan jamak kan ini? Ya, pemuda. Alfitnya. Para pemuda yang bersamamu ini ka'annahum ikhwatuk. Sepertinya mereka saudara-saudara kamu gitu ya. Jayid. Iftah makna. Ka'anna sudah pernah kita pelajari, Ibu? Sekilas ya. Sudah kan ya? Jadi di sana anna harus ditambah ka, jadi ka'anna, dan di sana bermakna sepertinya kan gitu ya? Seperti ya. Dan dia pengaruhnya Arabnya sama persis seperti inna, anna dan kawan-kawannya, ya kan Ibu ya? Iya. Di sana ada ism mansubnya dan ada khabar marfu'nya. Ism ka'annanya di sini mana Ibu sekalian? Simnya. Ism ka'annanya mana? Dhamir muttasil hum. Ya kan Ibu ya? Hum itu dhamir muttasil fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasab. Kalau ikhwatuka, ikhwatunya yani khabaru ka'anna. Jayyid. Khabaru ka'anna marfu' wa huwa mudhaf. جيد. يا أبي من أبو نستمر. عبد الله يجيب كررنا بعدي. نعم هؤلاء إخوتي. نعم هؤلاء إخوتي. لي 4 إخوة و3 أخوات. لي 4 إخوة و3 أخوات. مرة أخرى لي 4 إخوة و3 أخوات. لي 4 إخوة و3 أخوات. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ Ya, mereka adalah saudaraku. Aku mempunyai 4 saudara dan 3 saudari. Saudara dan 3 saudari. Masya Allah. Alhamdulillah jami'an. Ya, mereka adalah saudara-saudaraku. Ikhwah. Ikhwah itu mudzakkar atau muannas Ibu sekalian? Muzakkar. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar kan Ibu ya? Ikhwah, ikhwatun, ikhwatin. Itu mudzakkar. Sudah enggak bingung lagi kan Ibu ya? Baik. Li 4 ikhwatin wa 3 akhawatin. Saya mempunyai 4 saudara. 4 saudara, dan 3 saudari. Enggak bingung kan Ibu ya? Insyaallah. Nah, ini penerapan adat juga yang pernah kita pelajarin dulu di semester 2. Di sana al-adat al-mufradah. Al-adat al-mufradah di sana rangkaiannya harus menyelisih ya kan Ibu ya? Iya. Antara adat dan ma'dudnya harus menyelisih dan ma'dudnya harus jamak bentuknya dan majrur sebagai mudhafun ilaih. Nastamir. Karena ba'di. Faisal yas'al. Aina yadrusu haula'i? Aina yadrusu haula'i? Nah, mana? Di mana saudara-saudara belajar?
Jayyid. Mereka. Di mana mereka Para ini belajar. belajar? Mereka. Baik. Aina yadrusu. Tayyib, di sana ada yadrusu. Kata yadrusu ini ism atau harfun? Fi'il. Fi'lun. Mudhari. Fi'lun mudhari. Mudhari. Jayyid. Dari mana kita tahu ini fi'lun mudhari? Huruf Ada mudhara'ah. Diawali harful mudhara'ah. Mudhara'ah. Ya di sana. Ya itu adalah harful mudhara'ah. Tadi sebenarnya sama seperti yang sebelumnya tadi, tadrusu tadi kan Ibu ya? Jadi fi'lun madinya aslinya darosa kan gitu Ibu ya? Darosa yadrusu. Ya terus. Jayyid. Nastamir. Di sana ada perincian banyak Om. Ini mau aja ditanya-tanya lengkap kayak gini. Nggak takut ditipu. tapi ini cerita fiktif ya. Nggak kayak kejadian nyata ini. Nastamir Ibu sekalian. Amma ikhwati fakulluhum yadrusuna bil jami'ati. Amma ikhwati fakuluhum yatrusuna bil jami'ati. Jayyid. Marratan ukhra. Amma ikhwati fakulluhum yadrusuna bil jami'ati. Amma ikhwati fakuluhum bil jami'ati. Di sini ada kata yang baru kita jumpai di bab ini, yaitu amma. Dan untuk kaidahnya, pembahasan kaidahnya insya Allah ada di bagian 2 dari bab ini. Tidak kita bahas di awal tadi, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Amma, ma'ana amma? Apun ya. Jayyid. Bisa seperti itu. Amma ini fungsinya itu untuk perincian. Amma itu fungsinya untuk perincian. Jadi menyebutkan satu persatu. Adapun kan itu ya. Amma ikhwati fakulluhum yadrusuna bil jami'ati. Adapun mana? Saudara-saudara lelakinya ya. Adapun saudara-saudara lelakiku fakulluhum yadrusuna bil jami'ah. Semuanya kuliah di Jamiati, di universitas. Di universitas. Jayyid. Karena ba'di. Aina hal min soal? Lanjut, nastamir. Isa wa huwa akbaru minni yadrusu fil kulliyati at-tibbi. Isa akbaru minni yadrusu fil kulliyati tibb. Kepanjangan enggak, Om? Mana sih? Oh ini ya. Karena ba'di. Isa wa huwa akbaru minni. Isa wa huwa akbaru minni yadrusu fi kulliyati at-tibbi. Yadrusu fi kulliyati tibbi. ما معنى هذه الجملة؟ عيسى وهو أكبر. Mu'anala lebih besar dari saya. Dia belajar di fakultas kedokteran. Jayyid. Isa sedangkan wahwa akbaru minni, dia lebih besar atau lebih tua dari lebih tua dari saya. Saya yadrusu fi kulliyati tibbi. Belajar di kedokteran. Fakultas kedokteran. Di sini ada yang Bu Dokter, Om. Ada tidak, Om? Mungkin kayaknya Ustaz. Biasanya jadi dokter biasanya. Bagaimana, Om? Anaknya yang jadi dokter, ibunya enggak. Oh, gitu. Tapi biasanya kalau orang tuanya udah dokter, nanti anaknya juga dokter juga. Biasanya gitu juga. Dokter tapi anak saya dokter. Masya Allah. Dokter. Bu Heti juga anaknya dokter. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau di beberapa kelas yang lain ada beberapa dokter ikut ya Ustaz ya. Karena ada di kelas semester 3, lalu di kelas semester 7. Di kelas semester 7 itu yang Mbak Eka gabung itu sebenarnya ada yang Bu Dokter, meskipun udah nggak buka praktek lagi kan dari awal. Sudah ikut suaminya kemana-mana. Jadi udah nggak praktek lagi. Labas. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Amin. Nastamir.
Ustadz, Afwan Nah. Ustadz. Hmm? Yang tadi yang Faisal yang aina yadrusu haulai di sini yadrusunya dia pakai huwa ya Ustadz. Haulai. Saya nggak masalah. Ini di sini biasanya ada yang bingung di sini. Jazakallah khairan sudah ditanyakan. Dulu mungkin kita pernah menyinggungnya sekilas. Pada perbandingan yang dulu yang fi'lun madhi dulu. Misalkan dhahaba at-tullabu sama at-tullabu dhahabu. Dhahaba at-tullabu sama at-tullabu dhahabu. Beda kan? Beda atau di sini juga demikian, persis seperti itu. Yadrusu haula'i. Jadi haula'i itu kedudukannya sebagai fa'il. Sedangkan modern di akhir fi'lun itu kedudukannya juga fa'il. Ya kan Ibu ya? Iya. Kalau kita sebutkan berarti sama saja kita menyebutkan dua kata yang maknanya berbeda, pemborosan, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Iya. Jadi di sana fi'lunnya tetap di sana yadrusu, kemudian haula'i sebagai fa'il. Berarti bukannya aina ya aina ya drusuna gitu bukan ya Ustaz ya? Boleh kalau misalkan haula'inya tidak disebutkan aina ya drusuna. Berarti fa'ilnya berupa dhamir muttasil. Kalau di sana nggak disebutkan pakai dhamir muttasil ya aina ya drusu haula. Bingung tidak Mbak Hani? Berarti semua sama, berarti ketika madi, ketika mudhore ya tetap kayak gitu ya Ustaz. Apa namanya susunan jumlah fi'liyah kayak gitu ya Ustaz ya. Naam. Baik Ustaz. Apa nih Ibu sekalian? Ini sepertinya harus kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang karena di tempat saya sudah azan loh. Azan ya, Ustaz. Tidak masalah ya, saya minta maaf ini. Apa Ustaz? Untuk tugasnya bagaimana Ibu jadi tadi yang terlupa kemarin? Kosakata bab 1 ini ya? Iya, Ustaz. Kosakata bab 1, terus kemudian apa lagi? Selain kosakata bab 1? Menghafal tadi fi'lun mudhari' dari yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna, ya kan Ibu ya? Iya. Ya. Itu kan dihafal. Jadi hafalannya kosakata dan ini fi'lun mudhari', tasrif fi'il mudhari'. Mau ditambah? Atau itu dulu saja ya? Itu dulu saja ya? Semoga Allah berikan kemudahan. Hal min soal Ibu sekalian. Minta itu ya Ustaz ya. Dikirim ke Google Classroom-nya ntar yang baru ya Ustaz. Classroom-nya. Mungkin kita pakai yang lama saja nggak masalah. Classroom ya. pakai yang lama saja nggak masalah. Mungkin nanti kita kolomnya untuk apa namanya? Pengelompokannya kita bedakan jadi tidak nyambung dengan yang kemarin. Oh iya Ustaz. Tapi kelasnya tetap sama, gitu ya? Iya. Soal akhir, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Soal? La yujad? In kana la yujad. Kalau tidak ada pertanyaan, nakhtim. Kita tutup Ibu sekalian. Baik, kunna hadirat. Semuanya hadirah alhamdulillah. Mungkin hanya Bu Yuni saja yang izin ya, Iya, Ustaz. Ya. Allah yubarik fikunna. Kita cukupkan, semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keikhlasan, serta keistiqomahan dalam proses belajar kita. Semoga Allah semoga Allah menjadikan setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang kita yang sayang. Semoga
Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita yang sayang dimanapun berada. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Jika di antara kita ada yang sahabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kurang lebih 1 bulan, kurang dari 1 bulan setengah, kurang dari 1 bulan setengah kita akan bertemu dengan Ramadan lagi. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan tahun ini, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallahu khairan.